Di tanah yang penuh semangat juang dan ketaatan kepada agama, lahirlah seorang anak bernama Asnawi di Desa Caringin, Serang, Banten. Ia lahir dari keluarga ulama yang dikenal sangat taat dan mencintai ilmu agama. Ayahnya, Kiai Haji Abdurrahman, merupakan seorang alim yang disegani, dan dari beliaulah Asnawi kecil pertama kali mengenal huruf-huruf Al-Quran. Sejak usia dini, Kiai Asnawi sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa dalam menghafal dan memahami pelajaran-pelajaran agama. Suasana desa Caringin yang religius dan masyarakat yang bersahaja menjadi lahan subur bagi tumbuhnya semangat spiritual dalam dirinya. Pendidikan agama menjadi fondasi utama dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan dasar-dasar agama di bawah bimbingan ayahnya, Asnawi muda dikirim ke berbagai pesantren terkemuka di Banten dan sekitarnya. Salah satu pesantren yang menjadi tempatnya menuntut ilmu adalah pesantren Kenari. Di sana, ia tak hanya mempelajari fikih dan tauhid, tetapi juga tasawuf, yang kelak membentuk karakter spiritualnya yang kuat. Kehidupan di pesantren yang keras, sederhana, dan penuh kedisiplinan telah menempanya menjadi pribadi yang tegas dan berprinsip. Namun, pendidikan Asnawi tidak berhenti di dalam negeri saja. Seperti banyak ulama besar lain pada masanya, ia pun menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan melanjutkan pendidikannya di Mekah. Di kota suci itu, ia berguru kepada para ulama besar dari berbagai penjuru dunia Islam. Ia tinggal cukup lama di sana, hingga masyarakat sekitar menyebutnya Syekh Banten. Di Mekah pula ia belajar tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang kelak menjadi salah satu landasan dalam dakwahnya di Banten. Kepulangannya ke tanah air menjadi peristiwa yang sangat dinantikan oleh masyarakat Caringin. Ia pulang bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi sebagai simbol harapan bagi rakyat yang terjajah. Belanda kala itu sedang memperketat kontrolnya terhadap Banten, dan kedatangan seorang ulama karismatik seperti Asnawi tentu menjadi perhatian. Kiai Asnawi pun segera mendirikan pesantren di kampung halamannya, yang kelak dikenal sebagai pesantren Caringin. Di sana, ia mengajarkan ilmu agama, mendidik para santri, dan menyebarkan semangat kebangkitan Islam dan kemerdekaan. Namun, Kiai Asnawi bukan hanya seorang guru. Ia adalah pemimpin spiritual yang tajam membaca zaman. Ia sadar bahwa penjajahan bukan hanya soal politik, tetapi juga soal batin umat. Maka dakwahnya tak hanya tentang ibadah, tapi juga tentang keberanian, persatuan, dan menolak tunduk kepada ketidakadilan. Dari podium-podium sederhana di Langgar dan Surau, ia membakar semangat rakyat untuk bangkit, bukan dengan senjata semata, tapi dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Belanda pun mulai mencatat namanya sebagai tokoh yang patut diawasi. Keberadaan Kiai Asnawi sebagai pusat keilmuan dan spiritualitas membuat pesantrennya cepat berkembang. Santri datang dari berbagai pelosok Banten dan bahkan luar daerah, menjadikan Caringin sebagai titik pusat kebangkitan Islam lokal. Di tengah penjajahan yang mengekang, pesantren menjadi oase kebebasan berpikir dan keteguhan akidah. Kiai Asnawi membentuk pola pendidikan yang tidak hanya mengajarkan hafalan kitab, tetapi juga membentuk karakter santri agar siap menjadi pemimpin umat. Santrinya kelak banyak yang menjadi pejuang, guru agama, hingga tokoh perlawanan. Kiai Asnawi mulai dikenal tak hanya sebagai guru, tetapi sebagai pemimpin rakyat. Kehadirannya dalam setiap kegiatan keagamaan selalu menyedot perhatian. Beliau memiliki kemampuan berbicara yang kuat, suaranya berat namun penuh ketenangan. Dalam setiap khutbah, ia selalu menyelipkan pesan-pesan untuk membebaskan diri dari ketergantungan terhadap penjajah. Bagi Kiai Asnawi, umat Islam tidak seharusnya bergantung pada kekuasaan yang merampas hak mereka. Dakwahnya perlahan menjadi gerakan sadar yang membangkitkan kepercayaan diri rakyat. Kondisi masyarakat Banten pada masa itu sangat memprihatinkan. Pajak dipungut secara sewenang-wenang, tanah rakyat diambil paksa, dan tradisi lokal sering dihina. Dalam banyak kesempatan, Kiai Asnawi berdiri sebagai pembela rakyat kecil. Ia tak ragu memprotes perlakuan pemerintah kolonial, bahkan melalui surat-surat resmi yang dikirimkan ke pejabat Hindia Belanda. Hal ini membuat pemerintah Belanda mencatatnya dalam daftar tokoh yang dianggap berpotensi menghasut. Namun, Kiai Asnawi tidak gentar. Ia yakin, selama berada di jalan kebenaran, pertolongan Allah akan datang. Selain aktif dalam pendidikan dan dakwah, Kiai Asnawi juga dikenal sebagai ahli tarekat yang sangat mendalam pemahamannya. Ia adalah mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, salah satu tarekat paling berpengaruh di Indonesia. Dalam pengajian tarekat,
beliau menekankan pentingnya zikir, mujahadah, dan penyucian jiwa. Tarekat baginya bukan sekadar ritual, tapi jalan menuju perlawanan batin terhadap hawa nafsu dan kekuasaan zalim. Banyak pejabat lokal dan tokoh masyarakat menjadi murid spiritualnya. Bahkan beberapa aparat Belanda yang awalnya keras, berubah lembut setelah berinteraksi dengannya. Namun di balik kekuatan spiritualnya, Kiai Asnawi tetaplah manusia biasa yang rendah hati. Ia tak suka dipanggil dengan gelar-gelar tinggi, lebih suka disebut sebagai guru ngaji kampung. Ia tinggal di rumah yang sederhana, makan dengan para santri, dan tak pernah menolak tamu meskipun larut malam. Ketika rakyat datang meminta nasihat atau sekadar mengadukan kesulitan hidup, ia mendengarkan dengan penuh kasih. Kehadirannya menjadi pelipur lara di tengah derita rakyat yang didera ketidakadilan. Dalam diri Kiai Asnawi, masyarakat Banten melihat harapan, cahaya, dan keteguhan yang tak mudah padam. Kiai Asnawi bukan hanya dikenal di wilayah Banten, tetapi juga mulai menarik perhatian dari para ulama di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Beberapa kali ia diundang untuk menghadiri musyawarah ulama lintas daerah, membahas isu-isu keumatan, pendidikan, dan penjajahan. Dalam setiap forum, ia dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, namun setiap ucapannya mengandung hikmah dalam. Keberanian dan keteguhannya menjadikan dirinya tokoh yang sering dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan penting di kalangan ulama dan masyarakat adat. Tahun demi tahun, tekanan penjajah semakin kuat, dan suara perlawanan makin meluas. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai khawatir dengan perkembangan pesantren dan jaringan Kiai Asnawi. Pengawasan terhadap aktivitasnya diperketat, bahkan beberapa intel Belanda menyamar menjadi santri untuk mencari tahu isi ceramahnya. Namun, Kiai Asnawi dikenal sangat cerdas. Ia mampu menyampaikan pesan-pesan perlawanan dalam bentuk bahasa simbolik, perumpamaan dari ayat-ayat Al-Quran, atau kisah para nabi dan sahabat. Sehingga, meskipun diawasi, dakwahnya tetap berjalan tanpa bisa dijerat hukum kolonial. Pada masa itu, muncul berbagai kelompok perlawanan bersenjata di pedalaman Banten. Banyak dari mereka adalah santri atau alumni pesantren yang pernah berguru pada Kiai Asnawi. Walaupun beliau tidak secara langsung memimpin perlawanan bersenjata, namun pemikiran dan semangat jihad yang dia tanamkan sangat mempengaruhi pergerakan rakyat. Ia lebih memilih menjadi pembimbing spiritual dan pengatur strategi dakwah yang membangkitkan kesadaran. Peran ini justru lebih kuat karena menjangkau semua kalangan, baik yang terlibat langsung dalam perlawanan maupun masyarakat umum. Pemerintah Belanda beberapa kali mencoba meredam pengaruh Kiai Asnawi dengan berbagai cara. Mereka menawarkan posisi sebagai penasihat agama di bawah struktur kolonial, memberikan fasilitas, bahkan menjanjikan dana bantuan untuk pesantrennya. Namun semua itu ditolaknya mentah-mentah. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ilmu dan pesantren tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Baginya, berdiri bersama rakyat jauh lebih mulia daripada bergandengan dengan penjajah. Penolakan ini membuat Belanda semakin murka dan memperketat pengawasan terhadap pesantren Caringin. Pada suatu masa, Kiai Asnawi sempat ditahan secara diam-diam dan diinterogasi oleh aparat Belanda. Mereka mencoba menggali informasi apakah ia terlibat dalam gerakan bawah tanah yang merancang pemberontakan. Namun, yang mereka temui adalah seorang ulama tua yang tenang, menjawab dengan bijak, dan tak sedikit pun gentar. Bahkan dalam interogasi itu, Kiai Asnawi justru memberikan tausiah kepada perwira Belanda yang memeriksanya, membuat suasana menjadi hening. Beberapa aparat yang hadir merasa tersentuh oleh keteguhan dan keikhlasannya, bahkan ada yang diam-diam mulai simpati. Setelah kejadian penahanan itu, nama Kiai Asnawi justru semakin dikenal luas. Banyak kalangan masyarakat yang datang dari luar Banten hanya untuk belajar dan menimba ilmu langsung dari beliau. Para santri baru bermunculan, begitu juga para pengikut tarekat yang menganggap Kiai Asnawi sebagai mursyid sejati. Di pesantrennya, pengajian kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, Tafsir Al-Jalalain, dan Bidayatul Hidayah menjadi menu harian. Tak hanya ilmu zahir, Kiai Asnawi juga mengajarkan penguatan batin, membentuk pribadi yang sabar, mandiri, dan berani menyuarakan kebenaran. Kiai Asnawi meyakini bahwa perjuangan melawan penjajah tidak harus dengan kekerasan semata. Ia menggunakan pendekatan dakwah yang lembut namun menghunjam. Dalam banyak ceramahnya, ia menganjurkan umat Islam agar memperkuat pendidikan, memperbanyak zikir, dan menyatukan barisan. Ia menolak keras perpecahan antar umat, termasuk konflik antara golongan tradisionalis dan modernis yang mulai muncul saat itu.
Baginya, musuh utama adalah penjajahan, dan seluruh komponen umat harus bersatu. Semangat ini membuat ia sangat dihormati oleh berbagai kelompok, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Ada satu kisah yang dikenang banyak orang, yaitu ketika Kiai Asnawi menyelamatkan sebuah keluarga dari kampung yang terancam dirampas tanahnya oleh penguasa kolonial. Keluarga itu datang mengadu dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Kiai Asnawi tidak berkata banyak, hanya meminta mereka bersabar dan membaca doa tertentu yang diajarkan malam itu juga. Esok harinya, secara tak terduga, keputusan pengambilan tanah itu dibatalkan oleh penguasa distrik. Banyak yang menyebut kejadian itu sebagai karamah, namun Kiai Asnawi hanya berkata, segala sesuatu kembali kepada Allah, bukan pada saya. Dalam kesehariannya, Kiai Asnawi tetap hidup sangat sederhana. Ia menanam sayur di halaman belakang pesantren, berjalan kaki ke surau-surau kecil, dan bahkan menjahit sendiri jubah yang ia pakai. Santri-santri sering menangis jika melihat gurunya memikul kayu bakar untuk keperluan dapur pesantren. Namun beliau justru tersenyum dan berkata, pekerjaan tangan lebih mulia daripada menadah dari manusia. Sikap inilah yang menjadikan dirinya tidak hanya dihormati karena ilmu, tetapi juga karena akhlaknya. Beliau adalah contoh nyata ulama yang tidak hanya mengajarkan Islam, tapi juga menjalankannya dalam hidup sehari-hari. Pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya tidak dapat memenjarakan Kiai Asnawi dalam artian fisik maupun pemikiran. Justru mereka mulai takut terhadap pengaruhnya yang semakin luas. Dalam beberapa laporan kolonial yang ditemukan kemudian, nama Kiai Asnawi disebut sebagai tokoh berbahaya secara pasif. Artinya, ia tidak pernah mengangkat senjata, tetapi kata-katanya jauh lebih tajam dari peluru. Ini membuktikan bahwa kekuatan ulama bukan terletak pada senjata, tetapi pada ilmu, akhlak, dan keteguhan hati. Dan itulah yang dimiliki oleh Kiai Asnawi, sang ulama besar dari Caringin. Di tengah meningkatnya pengaruh Kiai Asnawi, jaringan pesantren yang ia bangun perlahan menyebar ke daerah-daerah sekitar seperti Anyer, Pandeglang, dan Rangkas Bitung. Para santri yang telah tamat menuntut ilmu di Caringin, disebar untuk membangun langgar, musola, dan pengajian rutin. Ini bukan sekadar perluasan lembaga pendidikan, tapi sebuah strategi untuk memperkuat fondasi keislaman masyarakat Banten. Setiap pengajian disisipkan pesan moral, sosial, dan nilai-nilai anti penindasan. Secara perlahan, wilayah Banten menjadi medan dakwah yang kuat, dengan nilai keadilan dan kesetaraan di bawah panji Islam. Salah satu kontribusi penting Kiai Asnawi dalam masyarakat adalah penguatan ekonomi berbasis kemandirian pesantren. Ia mendorong para santri untuk belajar bertani, berdagang, dan beternak. Hal ini dilakukan agar pesantren tidak tergantung pada bantuan luar, terlebih dari penguasa kolonial. Ia sering mengatakan bahwa perjuangan harus dibarengi dengan kemandirian pangan dan sandang. Filosofi ini terbukti kuat, karena saat banyak pesantren kesulitan dalam logistik, pesantren Caringin tetap mampu berjalan tanpa meminta kepada penguasa. Sistem ini kemudian menjadi model bagi pesantren lain di Banten. Selain dikenal sebagai pemuka agama dan pendidik, Kiai Asnawi juga dikenal sebagai ahli ruqyah dan pengobatan tradisional. Masyarakat dari berbagai tempat datang membawa anak-anak yang kerasukan, atau orang-orang yang sakit dan tak sembuh oleh tabib biasa. Dengan izin Allah, Kiai Asnawi membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu meniupkan ke dalam air. Tak sedikit dari mereka yang sembuh, dan keajaiban ini tersebar dari mulut ke mulut. Namun ia tak pernah mengaku punya kesaktian. Yang menyembuhkan bukan saya, melainkan Al-Quran dan izin Allah, katanya dengan rendah hati. Kisah tentang ketegasan Kiai Asnawi dalam menolak kompromi dengan penjajah juga sering dikenang. Pada satu kesempatan, seorang pejabat Belanda datang dengan membawa hadiah dan permintaan agar Kiai Asnawi bersedia mendukung program kolonial pendidikan ala Barat. Hadiah itu berupa kain mahal, perhiasan, dan alat tulis. Namun dengan tenang, Kiai Asnawi menolak sambil berkata, kain yang saya kenakan ini cukup menutupi tubuh saya. Pena yang saya miliki cukup untuk menulis ilmu. Saya tak butuh hadiah dari tangan penindas. Pejabat itu pergi dengan muka merah, dan rakyat yang mendengar kisah ini semakin mencintai ulama mereka. Menjelang usia senjanya, Kiai Asnawi tidak mengurangi aktivitas dakwahnya. Ia tetap hadir dalam majelis-majelis, tetap menulis, dan tetap menerima tamu setiap hari. Meski badannya mulai melemah, semangatnya tetap membara. Para santri khawatir akan kesehatan beliau, namun ia selalu berkata, selama nafas masih ada, dakwah tidak boleh padam.
Di akhir-akhir hidupnya, ia lebih sering mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan tidak cinta dunia. Kalimat-kalimat beliau yang terakhir seringkali membuat yang hadir menitikkan air mata, seolah firasat akan kepergiannya mulai tercium oleh hati yang jernih. Pada tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya, Kiai Asnawi mulai banyak menulis surat kepada para ulama dan tokoh-tokoh di luar Banten. Surat-surat itu bukan hanya berisi nasihat keagamaan, tetapi juga seruan persatuan, perlunya menolak tipu daya kolonialisme, serta pentingnya pendidikan umat. Dalam salah satu suratnya yang dikirim ke seorang ulama di Cirebon, beliau menulis, "Kita ini satu tubuh. Jika satu bagian tersakiti oleh penjajahan, seluruh tubuh harus merasa pedih." Kalimat itu menjadi semacam moto perjuangan moral di kalangan pesantren, menandai peran beliau bukan hanya sebagai tokoh lokal, tetapi simbol kebangkitan spiritual Nusantara. Kiai Asnawi juga mulai mempersiapkan kader penerus. Ia tahu bahwa perjuangan tidak boleh bergantung pada satu tokoh. Maka ia memanggil beberapa santri senior, termasuk anak dan cucunya, untuk dilatih lebih mendalam. Ia menekankan pentingnya menjaga akhlak, tidak mudah tergoda oleh jabatan, dan tetap berpihak pada kaum tertindas. Jika kalian kelak menjadi pemimpin, jangan duduk di kursi yang tinggi dan lupa pada tikar tempat kalian belajar mengaji, pesannya. Wasiat-wasiat ini kelak menjadi pegangan penting dalam generasi pesantren-pesantren di Banten setelah wafatnya beliau. Salah satu momen yang sangat menyentuh terjadi beberapa bulan sebelum Kiai Asnawi wafat. Beliau mengumpulkan seluruh santrinya di halaman pesantren setelah salat maghrib. Di bawah langit yang mulai gelap, dengan suara berat dan mata yang mulai berair, beliau berkata, "Jika aku tiada, teruskan perjuangan ini. Jangan biarkan pesantren ini mati. Jangan biarkan rakyat kembali tunduk pada penjajahan. Dan jangan jadikan ilmu ini sebagai alat untuk mengejar dunia." Seluruh hadirin terdiam. Ada yang menunduk, ada pula yang menangis terisak. Malam itu terasa berbeda, seperti ucapan pamit dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Hari-hari terakhir Kiai Asnawi dilalui dengan zikir dan menyendiri dalam kamar kecil di belakang pesantren. Ia jarang keluar, tetapi tetap meminta kabar tentang santri, masyarakat, dan situasi negeri. Tubuhnya semakin lemah, namun wajahnya tetap bersinar tenang. Pada suatu malam, beliau meminta dibacakan surat Al-Mulk dan Al-Waqiah, lalu memejamkan mata dalam diam. Esok paginya, kabar wafatnya Kiai Asnawi menyebar ke seluruh pelosok Banten seperti angin kencang. Pesantren Caringin langsung dipenuhi orang-orang dari berbagai penjuru. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua datang untuk melepas sang guru sejati. Pemakaman Kiai Asnawi menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Banten kala itu. Ribuan orang mengiringi jenazahnya, banyak di antara mereka berjalan kaki dari desa-desa terpencil. Tangis pecah di setiap sudut jalan. Tokoh-tokoh besar, dari ulama, pejabat, hingga para petani kecil, berdiri sejajar tanpa kasta untuk menghormati satu sosok yang telah menjadi pelita zaman. Ia dimakamkan di pekarangan pesantren, di bawah pohon tua tempat beliau sering mengajar. Di batu nisannya, hanya tertulis sederhana, Kiai Haji Asnawi bin Abdurrahman, hamba Allah. Tapi dalam hati umat, namanya terukir lebih dalam dari batu manapun.